Oke, baiklah kita akan membahas tentang wawancara kerja atau simulasi wawancara untuk Departemen Sales and Marketing bagi cara calon pemagang yang akan magang di hotel, gitu. Baiklah, pertanyaan pertama adalah seperti ini biasanya. Oke, ada yang bisa saya bantu atau how can I help you today? Bisa dijawab seperti ini ya. Thank you sir or madam, I have enclosed my cover letter and curriculum detail for on the job training program to this hotel and I'm ready for interview today. Ini terima kasih Pak atau Bu, saya sudah melampirkan lamaran dan CV saya untuk program magang di hotel ini dan saya siap untuk interview hari ini, gitu. Lalu akan dilanjut dan baiklah, tell me about yourself gitu. Jadi untuk memperkenalkan diri kita ada 4 poin ya. Nah seperti ini ada self identity, education, working experience, sama self character untuk pertanyaan. Please introduce yourself today atau to me gitu. Ya, silahkan nanti cari di channel ini video mengenai ini perkenalan diri. Ada 4 poin karena terlalu panjang maka tidak saya tulis, nanti silahkan dibuka sendiri dan tolong buat versi dari diri kalian sendiri. Itu oke, langsung aja pertanyaan ketiga adalah apa yang kamu tahu tentang sales marketing department gitu ya. Nah ini bisa dijawab dengan is a department in the hotel that responsible for promoting the hotel, increasing sales, and maintaining good relationships with clients and travel agent. Itu departemen yang bertanggung jawab untuk mempromosikan hotel, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang baik dengan klien dan para travel agents. Lalu next question adalah kenapa Anda memilih Departemen Sales and Marketing? Oh, terima kasih Pak Tugu itu ya, karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dari dari pembelajaran saya di sekolah mana ya. Saya memfokuskan diri saya untuk mempelajari lebih dalam mengenai Departemen Sales and Marketing. Di samping itu saya ingin meningkatkan skill saya, pengetahuan saya dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di hotel ini. Ya, because it is aligned with my educational background from my studies at sekolah harian. I focus to study deeper about sales and marketing department. Besides, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Gitu. Kelima nanti akan ditanya mengenai pertanyaan knowledge, jadi kita harus tahu materi-materi yang ada di sales and marketing atau job desk-nya apa saja gitu ya. Misal, what are the main duties and responsibility of sales marketing department in the hotel? Jadi apa tugas utama dan tanggung jawab dari Departemen Sales Marketing itu apa? Terus section-sectionnya apa saja? Orang-orangnya apa saja ya posisinya, lalu tugas-tugas fungsinya apa gitu. Terus misal nomor 6 ini apa tujuan dari sales calls, client visit, lalu follow up communication apa tujuannya. Jadi macam-macam ya, apapun itu yang berhubungan dengan knowledge. Setelah knowledge kita akan ditanya mengenai kasus, misalnya seperti ini, kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Nah ini, seorang klien itu membatalkan booking di menit-menit akhir, kita harus ngapain. Terus di sosial media hotel kita menerima feedback yang negatif, kita harus ngapain, dan lain-lain. Intinya kasus ya, dan kalian harus bisa memberikan solusinya. Gitu. Ini ada banyak, ada 10 contoh, cuman hanya segelintir aja ini. Jadi mungkin bisa jadi selain ini. Gitu. Kembali lagi kalian harus bisa memberikan solusi. Oke? Jadi ini unpredictable. Kita lanjut saja nomor 7 adalah kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dulu. Nah ini apa kelebihan Anda? Misalnya komunikasinya bagus, kalian mempunyai skill untuk mengajak, kreatif, lalu juga ide marketing kalian bagus, kalian good teamwork ya, good teamwork, lalu koordinasi juga bagus, terakhir juga attitude-nya profesional kalian. Selain ini strength, ada negatif juga ada weakness juga. Terus apa kelemahan Anda gitu ya? Satu mungkin nervous ketika presentasi. Maka harus sering sering latihan presentasi. Terus pengetahuan mengenai produk hotel itu terbatas gitu, maka harus mereview hotel itu lagi gitu kan. Atau bila perlu mengunjungi departemennya langsung gitu. Mungkin yang ketiga susah untuk negosiasi harga gitu ya. Ya ini memang harus belajar beberapa teknik negosiasi ya. Lalu yang keempat mungkin terlalu bergantung pada senior atau staff senior untuk keputusan-keputusan tertentu. Maka kalian harus membangun kepercayaan diri kalian dengan menyiapkan ide atau draft proposal sebelum minta persetujuan gitu. Oke, setelah itu nanti kita bisa ditanya tentang, oke Mas, kamu kan pengen magang di hotel ini, kamu tahu apa tentang hotel ini gitu, what do you know about this hotel? Satu lokasi harus tahu, this hotel is located on mana itu ya, di jalan apa, nomor berapa gitu. Lalu
jumlah lantainya berapa, jumlah kamarnya berapa. This hotel has titik-titik floors and titik-titik rooms. Consisted of, nah ini terdiri dari ini sebutkan aja. Lalu juga bisa menunjukkan fasilitas dan pelayanannya. This hotel has many facilities and services. For example, ini sebutkan, ini juga sebutkan. Gitu. Setelah itu kita akan ditanya mengenai kenapa kau pengen magang di hotel ini, gitu. Jawab dengan ini. Because this hotel is one of the best hotels in the city. Besides, this hotel has a good reputation for its quality working standard, and also I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professional. Karena hotel ini adalah salah satu hotel terbaik di kota ini. Di samping itu, hotel ini mempunyai standar kerja yang berkualitas, dan saya ingin meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di hotel ini. Ya, seperti itu. Lalu nomor 11, kenapa harus menerima Anda gitu ya? Why should we hire you? 1, I'm able to work in a team. Saya bisa kerja sendiri ataupun dalam tim. 2, saya bisa kerja di bawah tekanan. 3, saya bisa adaptasi dengan orang-orang dan lingkungan baru. Ya, 4, saya bisa mengatur waktu saya dan menyelesaikan tugas saya sesuai dengan jadwalnya atau sesuai dengan waktunya. 5, saya bisa belajar dengan cepat dan mengikuti instruksi dengan baik. Itu ini kalau ditanya mengapa harus menerima Anda. Lalu closingnya atau penutupnya, baiklah Mas atau Mbak, sudah cukup semuanya. Ada yang mau ditanyakan gitu ya? Any questions? Nah ini, ya silahkan tanya apapun asal bukan gaji. Misalnya ini budaya kerja ya, misal di bagian sales marketing itu untuk mencapai target yang sangat bagus itu kira-kira kerjasama seperti apa atau macam-macam lah. Budaya kerja itu banyak sekali. Lalu mungkin juga waktu kerjanya atau mungkin shiftnya atau mungkin jadwalnya. Terus mungkin ada jenjang karir misalnya, Bu maaf kalau nanti sudah selesai magang selama 6 bulan apakah ada kesempatan untuk diangkat menjadi staf yang ada di hotel ini gitu. Ya kalau ada kira-kira syaratnya apa saja Bu? Nah gitu. Jadi 3 itu kalau ditanyakan ya. Paling enggak 3 itu ya semuanya, jangan hanya 1 tapi 3. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga wawancaranya lancar.